Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nurhaliza dengan NIM C1C020015. Saya merupakan mahasiswi dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi angkatan tahun 2020 semester 5. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai aspek keberlakuan dari komunikasi informasi akuntansi, di mana saya dibimbing oleh dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, CIKNR, CSRS. Baiklah, langsung saja saya akan masuk ke pembahasan. Pertama, pembahasan mengenai komunikasi, yaitu pengertian dari komunikasi ini adalah proses dengan mana informasi dipertukarkan antara dua atau lebih sistem yang ada dalam suatu lingkungan umum. Sistem ini dapat berupa individu, organisasi sosial, hewan, atau mesin. Dan fungsi dari komunikasi ini, sebagaimana dijelaskan oleh Robbins dan Timothy pada tahun 2009, memiliki 4 fungsi utama dalam kelompok atau organisasi, yaitu adanya pengendalian, motivasi, pengungkapan emosional, dan informasi. Pembahasan selanjutnya ada pun model-model komunikasi, yaitu pertama model Laswell, yaitu dalam konteks akuntansi, akuntan atau siapa menyajikan informasi keuangan, mengatakan apa, pada umumnya dalam bentuk laporan tertulis dengan cara apa, kepada pihak pengguna internal dan eksternal kepada siapa, dengan tujuan untuk menyediakan data yang andal, relevan, dan tepat waktu untuk mengambil keputusan bisnis yang berdasarkan informasi dengan dampak apa. Lalu selanjutnya ada model Shannon-Weaver, di mana model ini membedakan antara sumber informasi, pengirim informasi, penerima informasi, dan tujuan. Dalam konteks akuntansi, sumber dapat berupa tenaga pembukuan atau klerek, pengirim informasi, controller, penerima informasi, orang yang memperoleh dokumen tersebut, akuntan dan tujuan, pengguna akhir yaitu klien. Selanjutnya ada model SMCR Berlo, di mana model komunikasi sumber, pesan, saluran, dan penerima atau source message channel receiver atau yang disingkat SMCR ini diajukan oleh David Berlo yang menyarankan arus informasi satu arah dari suatu sumber kepada penerima tanpa umpan balik, dan model ini juga tidak memasukkan konsep gangguan. Model selanjutnya ada model Wesley McLean, di mana model tersebut menjelaskan cara-cara yang di mana individu dan organisasi memutuskan pesan apa yang akan dikomunikasikan dan bagaimana pesan tersebut dimodifikasi atau dihapus dalam proses tersebut. Adapun model pemusatan komunikasi. Model pemusatan komunikasi yang menekankan pada kesatuan informasi dan tindakan. Semua informasi ini merupakan konsekuensi dari tindakan. Melalui pemrosesan informasi, tindakan mungkin menghasilkan informasi tambahan. Model tersebut tidak mempunyai awal dan akhir, hanya hubungan yang saling mendefinisikan di antara para partisipan yang memberikan makna kepada keseluruhan. Adapun model selanjutnya ada satu model komunikasi, yaitu sebelum komunikasi terjadi, perlu adanya pengungkapan atas suatu maksud sebagai pesan yang akan disampaikan. Maksud itu bergerak antara suatu sumber atau pengirim dengan penerima. Pesan itu dikodekan atau diubah ke dalam bentuk simbolis dan diteruskan oleh suatu medium atau saluran kepada penerima yang menguraikan kode pesan yang dimulai oleh pengirim. Pembahasan selanjutnya ada hal-hal mendasar dalam komunikasi, di mana arah komunikasi pertama, komunikasi dapat mengalir secara vertikal atau lateral. Dimensi vertikal dapat dibagi lebih lanjut menjadi komunikasi ke atas dan ke bawah. Komunikasi ke atas ini merupakan komunikasi yang mengalir ke suatu tingkatan yang lebih tinggi dalam kelompok atau organisasi. Komunikasi ini digunakan untuk memberikan umpan balik, menginformasikan kemajuan tujuan, dan meneruskan masalah yang ada kepada atasan. Selanjutnya ada jaringan formal dan informal, di mana jaringan komunikasi menetapkan saluran-saluran tempat informasi mengalir. Saluran ini merupakan salah satu dari dua jenis saluran formal atau informal. Jaringan formal pada umumnya vertikal, mengikuti tingkatan wewenang, dan terbatas pada komunikasi yang bertalian dengan tugas. Sebaliknya, jaringan informal seperti selentingan biasanya bebas untuk bergerak ke segala arah, melompati tingkatan wewenang, dan kemungkinan besar memenuhi kebutuhan sosial dari anggota kelompok karena mempermudah penyelesaian tugas. Selanjutnya ada komunikasi nonverbal, di mana studi akademis tentang gerakan tubuh disebut dengan kinetika. Studi ini merujuk pada sikap tubuh, konfigurasi wajah, dan gerakan tubuh lainnya. Akan tetapi, studi ini merupakan bidang yang relatif baru dan lebih dipengaruhi oleh dugaan dan popularisasi dan bukan dukungan penemuan riset. Dengan demikian, walaupun diakui bahwa gerakan tubuh merupakan salah satu segmen penting dari studi atas komunikasi dan perilaku, seseorang tetap harus berhati-hati dalam pengambilan keputusannya. Selanjutnya ada penghalang komunikasi yang efektif. Terdapat beberapa penghalang utama terhadap komunikasi efektif yang perlu disadari, yaitu pertama penyaringan, kedua persepsi selektif, ketiga defensif, dan keempat bahasa.
Pembahasan selanjutnya ada pun variabel yang berpengaruh pada komunikasi akuntansi. Yang pertama sumber. Ada dua aspek sumber yang dapat mempengaruhi proses komunikasi. Dua aspek tersebut adalah kredibilitas sumber yang secara umum diakui bahwa semakin kredibel sumber dari suatu pesan semakin besar efektivitasnya. Lalu kedua ada kesamaan antara penerima dan sumber. Komunikasi efektif akan lebih mudah terjadi ketika sumber dan penerima adalah serupa. Individu yang memiliki pengalaman, bahasa, budaya, dan keahlian yang sama cenderung untuk berkomunikasi satu sama lain secara efektif karena yang satu dapat berempati dengan yang lain dalam posisi atau peran yang serupa dalam masyarakat. Lalu yang kedua ada pesan. Pesan adalah keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh komunikator. Pesan seharusnya mempunyai inti pesan atau tema sebagai pengaruh di dalam usaha mencoba untuk mengubah sikap dan tingkah laku komunikan. Pesan dapat disampaikan panjang lebar, tetapi yang perlu diperhatikan dan diarahkan adalah tujuan akhir dari pesan itu sendiri. Yang ketiga ada saluran, yaitu jaluran komunikasi merupakan alat untuk menyebarkan informasi, di mana menurut Scrum pada tahun 1973 mengelompokkan atau membedakan saluran berdasarkan 6 dimensi, yaitu panca indera yang dipengaruhi, peluang untuk umpan balik, besarnya kendali penerima, jenis pengodean pesan, kekuatan multiplikatif, dan pelestarian pesan. Lalu yang keempat ada penerima. Ketika menganalisis suatu situasi komunikasi, seseorang perlu mempertimbangkan faktor-faktor mengenai penerima seperti latar belakang demografis dan budaya, sikap sebelumnya, pengetahuan, pola perilaku, dan sistem atau lingkungan sosial di mana mereka akan menggunakan informasi tersebut. Pada umumnya, semakin serupa penerima dan sumber mengenai faktor ini, maka semakin mudah dan semakin efektif komunikasi tersebut. Yang terakhir ada umpan balik, di mana umpan balik merupakan pesan yang dikirim oleh penerima kepada sumber dalam menanggapi pesan awal. Umpan balik ini memungkinkan terjadinya pertukaran ide. Adapun masalah-masalah yang terbaru dalam komunikasi ini, yaitu pertama penghalang komunikasi antara pria dan wanita. Hakikat riset Tannen adalah bahwa pria menggunakan pembicaraan untuk menekankan status, sementara wanita menggunakannya untuk menciptakan hubungan. Bagi banyak pria, pembicaraan terutama merupakan suatu cara untuk melestarikan tergantungan dan mempertahankan status dalam suatu hierarki sosial. Bagi banyak wanita, pembicaraan merupakan perundingan untuk menghasilkan pendekatan di mana orang mencoba mencari dan memberikan informasi serta saling mendukung. Yang kedua ada komunikasi yang benar secara politis. Kata-kata merupakan alat utama untuk berkomunikasi. Bila seseorang menyingkirkan kata-kata dari perbendaharaannya karena kata-kata itu tidak tepat secara politis, maka orang tersebut mengurangi pilihannya untuk menghantar pesan dalam ragam yang paling jelas dan akurat. Pada umumnya, semakin besar perbendaharaan kata yang digunakan oleh pengirim dan penerima, maka semakin besar kesempatan untuk menyampaikan pesan secara akurat. Yang ketiga ada komunikasi lintas budaya, di mana komunikasi yang efektif sulit dilakukan pada kondisi terbaik. Faktor lintas budaya jelas menciptakan potensi masalah komunikasi meningkat. Seorang penulis telah mengidentifikasi 4 masalah spesifik yang dikaitkan dengan kesulitan bahasa dan komunikasi lintas budaya. Yang pertama adalah penghalang yang disebabkan oleh semantik. Yang kedua adalah penghalang yang disebabkan oleh konotasi kata. Ketiga yang disebabkan oleh perbedaan nada. Dan yang terakhir atau keempat yang disebabkan oleh perbedaan dari persepsi. Lalu yang terakhir ada komunikasi elektronik, di mana sejak awal tahun 1980-an manusia telah dibanjiri dengan teknologi elektronik baru yang sebagian besar membentuk ulang cara orang berkomunikasi dalam organisasi. Teknologi tersebut mencakup penyerenta atau pagar, mesin faksimil, konferensi video, rapat elektronik, surat elektronik atau email, telepon genggam, pesan suara, dan sekarang ada sosial media seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Adapun contoh riset mengenai aspek keperlakuan dari komunikasi informasi akuntansi ini, saya mengambil judul mengenai pengaruh aspek keperlakuan, komitmen organisasi, dan etika terhadap kualitas laporan keuangan dengan sistem informasi akuntansi ini sebagai variabel order rating atau studi pada dealer mobil di Kota Palu oleh Abdul Rahman Taher, Siti Zuhro, dan Chairanti M. Dewi pada tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh aspek keperlakuan, komitmen organisasi, dan etika terhadap kualitas laporan keuangan dengan sistem informasi akuntansi sebagai variabel moderating.
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek keperilakuan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, etika berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dan sistem informasi akuntansi mampu menjadi variabel moderating aspek keperilakuan terhadap kualitas laporan keuangan ditolak. Sistem informasi akuntansi di sini mampu menjadi variabel moderating, komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan ditolak, dan sistem informasi akuntansi mampu menjadi variabel moderating etika terhadap kualitas laporan keuangan ditolak. Baiklah, sekian dari materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.